Sering kita dapatkan, bahkan baru-baru ini juga kami dapatkan satu pertanyaan dari salah satu rekan-rekan kita yang kebingungan bagaimana menyikapi atau menindaki ketika kita mendapatkan adanya Al-Quran khususnya, ataupun yang bukan Al-Quran tapi buku-buku agama, baik itu zikir, doa, hadis-hadis Nabi atau yang lain-lainnya yang sudah dalam keadaan usang dan tidak bisa lagi kita gunakan. Kalau kita biarkan, dia akan dikhawatirkan akan terbengkalai, bahkan jatuh, rusak, bahkan terhinakan. Tapi kalau kita mau gunakan sudah nggak bisa lagi dipakai, digunakan. Mau disimpan saja, kita ngerasa ini seakan-akan memenuhi tempat. Ya. Lalu apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan menghadapi daripada Al-Quran yang sudah usang, mungkin udah kena dimakan rayap, karena ya astagfirullahaladzim, kitanya nggak rajin baca Quran. Kalau kita rajin, wallahi ikhwan, nggak ada Quran yang usang, nggak ada Quran yang kemakan rayap, karena kita nggak pernah baca Quran. Quran cuma disimpan. Kadang-kadang masya Allah kita punya abah punya Quran sendiri, lalu setelah abah kita meninggal, Quran itu kita simpan seakan-akan jadi benda pusaka. Subhanallah, salah besar engkau wahai saudaraku. Seharusnya engkau teruskan keberkahan bacaan abahmu dengan Quran miliknya, dengan engkau membacanya. Tapi enggak, kita enggak baca, kita simpan. Disimpan dan dilupakan. Ini kebanyakan kita. Sehingga akhirnya lapukan, rusak, basah kena hujan, atau kemakan rayap. Pas kita temu lagi udah sekian tahun, pas dibuka udah lengket, nggak bisa dibuka. Pas dibuka robek, tato sebelah sini udah bolong, mau dipakai udah nggak bisa lagi, mau diapakan kita bingung. Nah, ikhwan rahimakumullah, mudah-mudahan kita na'udzubillah tidak termasuk orang yang suka menghinakan, melalaikan walaupun tanpa dengan kesengajaan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Ikhwan rahimakumullah, satu solusi yang dikeluarkan oleh ulama, kita boleh melakukan untuk menyelamatkan dan niat ta'ziman wa ikhtiraman, memuliakan dan mengagungkan Al-Quran atau kitab-kitab tersebut dengan cara kita bakar. Tapi bukan na'udzubillah astagfirullahaladzim karena menghinakan Quran. Bakar bukan sekedar dibakar, tapi dengan cara yang baik, yaitu kita kumpulkan kertas-kertas lembaran-lembaran Al-Quran tadi, kita siapkan satu mungkin seperti kaleng besar yang tidak terbakar oleh api. Lalu kita mulailah dengan niatkan hati kita dan memohon ampun kepada Allah, niat memuliakan Al-Quran, mentakzim Al-Quran, bukan untuk menghinakan Quran, agar Quran ini terjaga, tidak tergeletak, tidak terbengkalai, atau sampai na'udzubillah min dzalik terbuang, tercecer di mana-mana. Maka kita boleh membakarnya ikhwan, sampai pastikan tidak ada satu huruf pun tersisa kecuali sudah menjadi debu. Selesai dari itu ikhwan, maka berarti Quran ini sudah hilang. Apa yang kita lakukan? Jangan kau buang di tong sampah, walaupun udah nggak ada lagi tulisannya. Tapi tanamkan rasa hormat, kemuliaan, cinta kepada Al-Quran ini. Maka kau bisa lakukan atau kita lakukan ikhwan dengan dua cara. Pertama, boleh saja kita tanam debu tadi di keduk tanah di tempat yang sekiranya manusia tidak akan melangkahinya atau melaluinya. Itu yang pertama. Namun yang lebih tepat, lebih afdal lagi adalah jika kita mendapatkan ada di situ air sungai yang mengalir atau lautan misalnya, maka kita taburkan debu-debu daripada pembakaran Al-Quran atau buku-buku muhtaram tadi di lautan atau di sungai sehingga mengalir bersama air tersebut. Dan ini yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kalau memang kita, wah ini kapan kita mau ke laut, kapan kita mau melakukan, ya udah setelah dibakar engkau simpan aja dulu, taruh di botol, taruh di pada tempat wajan yang lebih kecil. Kan mungkin tidak seperti kalau kita masih simpan yang aslinya. Kau simpan, kapan ada waktu engkau boleh menanamnya atau engkau boleh menebarkannya di lautan atau di sungai yang mengalir airnya yang baik. Ikhwan rahimakumullah, muliakan ikhwani Al-Quran, jangan kau biarkan tergeletak. Jaga Al-Quran seperti yang kemarin kami sampaikan. Jangan kita sering melakukan melipat-lipat Al-Quran atau membuka Al-Quran dengan sembarangan sehingga akan menjadi cepat rusak dan akhirnya Quran tersebut tidak lagi kita pakai dan susah untuk kita manfaatkan. Mudah-mudahan Allah SWT memberkahi hidup kita, menjadikan Al-Quran adalah bagian dari kehidupan kita. Senantiasa kita membaca Al-Quran ikhwani, bukan hanya saja seperti di bulan ini, tapi sepanjang hidup kita insya Allah.